Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau apa namanya bacain komentar ya teman-teman ya. Nah, bang, saya jatuh dari motor, lukanya nggak seberapa persis sama yang di video, cuman udah 5 hari masih bengkak. Gimana penanganannya bang? Mohon bantuannya. Nah, sebenarnya gue udah banyak bikin video tentang luka jatuh dari motor ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut untuk cara ngerawat lukanya seperti apa, ada di channel yang satunya, namanya perawatan luka peluk. Ya, di situ tentang semua luka yang gue bahas. Nah, jadi kalau di sini tuh gue cuman sharing aja teman-teman ya. Gimana cara ngerawatnya ya, terus kenapa masih bengkak akan gue jawab di video ini. Ya, sebenarnya luka jatuh dari motor udah pasti lukanya itu kotor, teman-teman. Iya kan? Kenapa kotor? Pasti ya karena kena aspal. Kena aspal atau enggak kena bebatuan atau enggak kena kerikil akhirnya menggores kulit, ya kan? Di situ kulit berdarah, ya ada cairan, ya mungkin aspal itu tersebut nempel pasir-pasirnya. Itu yang paling sering terjadi. Kebanyakan di kita setelah jatuh seperti itu langsung dibersihin, mungkin ya kalau ke klinik ya mungkin dibersihin, dicuci pakai NaCl teman-teman. Habis itu dikasih betadin terus ditutup. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika esok harinya pas mau dibuka itu biasanya akan lengket teman-teman, dan susah untuk ngebukanya pasti ya kan. Nah, terus juga ada yang abis jatuh nggak langsung dicuci, cuman langsung dibetadinin teman-teman, terus nggak ditutup ya, jadi dibuka. Apa yang terjadi? Ya betul, lukanya kering, bener-bener kering. Tapi teman-teman harus perlu tahu ya, luka itu nggak bagus teman-teman kalau kering ya. Kering di luar belum tentu kering di dalam. Itu yang paling teman-teman harus tahu. Kebanyakan orang berpikir, wah luarnya kering nih udah mau sembuh gitu kan. Nah, sebenarnya itu kalau teman-teman perhatiin itu akan terjadi proses peradangan teman-teman ya, dalam waktu 1 sampai 5 hari ya. Ada yang bilang 1 sampai 3 hari, ada yang bilang 1 sampai 5 hari ya, 0 sampai 3 hari atau enggak 0 sampai 5 hari pasca jatuh itu biasanya akan mengalami fase inflamasi, bengkak ya. Itu sebenarnya hal yang wajar ya, tapi kalau bengkak semakin nyeri dan aneh-aneh gitu teman-teman ya, itu namanya nggak wajar ya. Terus gimana sih sebenarnya cara perawatan lukanya kalau memang jatuh dari motor? Yang teman-teman harus tahu, sebenarnya nggak perlu dicuci pakai NaCl pun nggak apa-apa, karena ini bukan luka steril ya. Jadi teman-teman bisa cuci menggunakan air kemasan, air galon ya, itu bisa. Jadi teman-teman bersihin dulu, pastikan benar-benar bersih. Usahakan bisa menggunakan sabun khusus cuci luka. Kalau teman-teman buka di online ya, itu ada kok sabun khusus cuci luka, memang nggak ada mereknya rata-rata ya. Kalau gue pribadi, gue juga jual ya, ada di sosmed ya. Linknya nanti gue cantumin di bawah kalau gue ingat ya. Kalau nggak ingat teman-teman komentar aja. Nah, habis dicuci pakai sabun khusus cuci luka teman-teman ya, mungkin kalau di apotek tuh ada bisa pakai detol antiseptik, itu bisa teman-teman ya. Dicuci biar bersih sampai bersih ya. Ketika sudah bersih ya, baiknya teman-teman kompres ya. Habis bersih tuh dikeringin dulu, dikeringin. Habis itu teman-teman boleh spray menggunakan spray antiseptik ya. Bisa pakai apa ya, biasanya Octadin spray kalau di apotik ada, terus Hansaplast spray juga ada ya teman-teman ya. Itu bisa teman-teman gunain. Nah, habis ituin diapain lagi? Habis di spray ya. Ketika udah dikompres tuh di kasa dibasahin pakai antiseptik tersebut, atau enggak langsung aja ke lukanya tempel, tunggu 5 sampai 10 menit ya kan. Kalau masih basah ya udah keringin sedikit pakai kasa, nggak perlu dibilas lagi pakai air ya. Udah keringin karena bahan tersebut aman biasanya ya untuk kulit kalau masih tertinggal. Udah. Habis itu teman-teman kasih salep yang ada kandungan zincnya. Di apotik biasanya salep tersebut adalah Burnazin teman-teman ya. Jadi kan ada juga biasanya kalau ke apotek itu Bioplacenton apalah dikasihnya ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau di perawatan luka modern ini tuh tergantung lukanya kondisinya seperti apa. Teman-teman tuh kalau nanya ya, maksudnya ke yang memang sesuai spesialisasinya ya kan. Misalnya kalau aku berobat harusnya ke dokter, jangan ke bidan ya kan. Lah kalau ke bidan itu untuk cek-cek kehamilan, nah itu bisa ya. Jadi jangan sampai salah. Kebanyakan orang juga kalau ke apotik nanya, obat ini ada nggak, obat gula misalnya kan. Ya kan obat gula ada banyaknya. Apotik ya memang tahu dia obat gula, cuman kan dia tahu nggak nih macem-macemnya pasien ini dapatnya apa. Sama ketika luka pun seperti itu teman-teman. Obat buat luka apa yang bagus ya kan, kasih betadin, kasih Repanol. Antiseptik yang bagus apa? Betadin, Ripanol. Ada lagi waktu itu pasien gue mau beli antiseptik yang dikasih NaCl, kata NaCl itu antiseptik. NaCl itu bukan antiseptik teman-teman ya. Makanya sekali lagi gue kasih tahu ya,
Ya kalau teman-teman berobat, baiknya memang ke yang spesialisasinya lah gitu kasarnya, yang ke ahlinya kasarnya seperti itu. Ya jadi balik lagi ya di situ kalau di apotek teman-teman bisa pakai salep Burnazin. Ya, nah jadi awalnya tadi cuci pakai sabun cuci luka, ya bisa pakai Dettol, kemudian udah keringin spray antiseptik, tunggu 5 menit lah, 5 sampai 10 menit. Habis itu udah keringin, ya habis itu teman-teman kasih salep. Salepnya wajib tebel, nggak boleh tipis-tipis, wajib tebel. Jadi bener-bener nggak kelihatan nanti lukanya ketutup salep. Aduh, nah setelah itu teman-teman setelah dikasih salep tebel, nah baru teman-teman tuh kasih kasa, ya tempelin kasa terus balut tutup, mau diperban kayak mau di plester kayak tutup ya. 3 hari kemudian buka, kalau 2 hari rembes boleh ganti hari kedua ya gitu. Jadi luka akan cepat membaik ketika suasananya lembab, tidak boleh kering, tidak boleh terlalu basah. Kalau basah ganti balutannya seperti itu ya. Jadi begitu cara ngerawat luka teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu luka seperti apa yang sering gua rawat, lihat ke channel sebelah namanya perawatan spasi luka spasi peluk ya. Nah di situ banyak tentang luka gue bahas edukasinya ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah terus kalau masih meradang gimana bang, ada nggak bang obat dalam biar cepet lukanya bagus? Nggak ada teman-teman. Gue kalau ngerawat luka yang borok-borok tuh nggak gue kasih obat, nggak gue kasih obat minum. Kalau butuh obat minum biasanya gue ajurin ke dokter ya kan. Jadi kalau untuk luka sendiri yang penting mah apa ya, apalagi kalau orang yang masih muda, nggak ada masalah kesehatan, nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, ya insya Allah lukanya kan cepat membaik ya. Paling banyak-banyak makan protein, telur, ikan ya. Kalau dulu kan dihindarin, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, amis dan lain-lain ya. Nggak seperti itu. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Sekian videonya kali dari gue, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.